Satu di sini, satu di Simpang. Halo, halo, Pontianak. Itu dulu Pak, dulu. Sekarang cowok ini nian otaknya jahat. Diajari ceweknya video call. Halo sayang. Ya, coba lihat mukanya. Lihat bibirnya. Turun di leher. Ya, lagi sedikit ya. Itu dulu tidak pernah dibayangkan. Sekarang orang yang ada di Pontianak, Haji Sul, bisa bertransaksi tambang yang ada di Malaysia. Dengan cara apa? Telepon, tidak ada kabelnya. Tidak masuk di akal. Tapi sekarang terjadi. Yang ketawa, seriusnya Ramos. Lambat loading, baru mengerti. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Satu, bicara Isra Mi'raj, yang pertama harus kita yakini kejadian Isra Mi'raj itu yang dipakai akal, bukan. Tapi apa? Iman yang harus dominan. Kalau Allah yang mau, segalanya bisa terjadi. Yang kedua, kenapa Nabi diisrakan? Karena Nabi ingin dihibur oleh Allah yang beliau meninggal paman, kakek dan istri beliau. Dihibur, dibawa pergi ketemu Allah. Nah, subhanalladzi. Kenapa pindah itu ibu-ibu? Hui. Oh, anak pondok itu. Pulang. Aduh, pulang lagi cewek cantik. Aduh. Kita langsung. Apa kau mau dapat jodoh anak pesantren? Kau juga jadi pesantren dulu, bos. Kalau kau perokok, malas sholat, mau dapat cewek santri pret. Dia bilang, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ayo, ayatnya apa? Pertanyaan ketiga. Kenapa sih Nabi mesti ke Palestina? Kan Nabi mau naik ke langit. Kan orang dari Makkah bisa juga langsung naik ke langit. Orang dari Pontianak bisa juga langsung ke langit. Kenapa mesti dari Makkah ke Palestina dulu? Kan boleh dari Makkah langsung ke naik ke langit. Ini kan boros kalau harus ke Palestina dulu. Allah jawab dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Memang perjalanan dari Madinah, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram di Makkah, ke Masjidil Aqsa di Palestina, Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan. Perumpamaan apa saja? Satu, dengar baik-baik. Satu, Nabi melihat ada orang menanam biji. Begitu dia tanam langsung tumbuh. Hebatnya langsung berbuah. Hebatnya lagi, peti buahnya muncul buah baru. Peti lagi, buah baru. Peti lagi, buah baru. Tanam, buah, berbuah, langsung panen. Ada di Pontianak, tanam langsung panen. Ada di kampungku, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi takjub dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa gerangan itu? Hebat betul, tanam langsung panen. Jibril menjawab, itu umatmu yang rajin bersedekah. Maka bapak yang datang di tempat ini, membantu acara ini, membagi-bagikan air minum, membagikan karpet, membagikan sound system, membayarkan lampu, menguruskan semua sedekah-sedekah itu, maka bapak sudah punya lahan di sorga, di akhirat, yang panennya terus menerus buahnya muncul dan tidak habis dipanen-panen. Maka bapak-bapak yang ada di atas, bersedekahlah. Pak Wali Kota, bersedekahlah. Apa sedekahnya? Bukan duit yang utama. Apa sedekahnya? Bikinlah perda, bikinlah aturan, buatlah pagu, bangunkan jembatan orang, perbaiki rumah ibadahnya, perbaiki jalan rayanya, perbaiki rumah-rumahnya, supaya mereka akan tentram. Bapak sebagai wali kota, sedekah
Sedekahnya bukan duit. Kalau wali kota sedekah duit, berapa gajinya? Bisa jadi lebih banyak saya gajiku dari YouTube daripada Pak Wali Kota. Ayo. Pak Wakapolda, apa sedekahnya kepada rakyat? Jadilah polisi, mengayomi, melindungi, dan melayak masyarakat. Apa sedekahnya para ustadz? Sedekahlah dengan ilmu, dakwalah dengan menyejukkan, ajak orang kepada kebaikan, jangan saling memaki, jangan bertengkar gara-gara beda pendapat. Ada ustadz kayaknya hanya dia mau masuk surga. Ada bikin ceramah 140 kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukun-rukunnya saja cuma 13. Ini kenapa judulmu begitu? Kenapa tidak judulmu kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat? Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah di masjid. Lalu saya baca apa kesalahannya? Yang diurai, jabat tangan selesai sholat, doa bersama selesai sholat. Masa yang begini kau bahas, bos? Kenapa kau tidak bahas kesalahan-kesalahan orang yang tidak datang berjamaah di masjid? Sedekahlah dengan ilmumu. Jangan menghasut. Kalau ada penceramah menghasut, menghina, tolong belajar surat Toha. Ketika Allah perintahkan Rasulullah, kau pergi, bukan Rasulullah, Nabi Musa, kau pergi dakwai Fir'aun. Fir'aun manusia paling bejat, Nabi Musa paling hebat dakwah, Nabi Harun paling enak dakwah. Allah perintah kau pergi dakwah. Apa Allah perintahkan kau pergi maki-maki Fir'aun? Tidak. Allah perintahkan, Musa, kau datang ajak kepada kebenaran Fir'aun dengan kalimat yang bijaksana. Ini maki. Memang enak kita jadi umat Islam. Di kantor dimarah-marahi sama komandan. Siap salah komandan, siap salah komandan, siap salah, pak, siap salah komandan. Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istri. Kau bodoh, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Di jalan kita minum asap, rokok. Sampai di warung kopi kita mau duduk, orang sama curiga. Datang lagi Pak Polisi, mau ditraktir. Sampai lagi di masjid kita mengharap pencerahan, ternyata sampai di masjid menghasut, memaki. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat. Dia bilang, iya apa enaknya ini ya. Ayo para ulama, sedekahlah dengan memberikan ketenangan dan kesejukan, sampaikan ilmu. Makanya saya kalau dakwah, prinsip saya dakwah 1 jam ceramah 40 menit buat mereka ketawa. Paling tidak dia senang dengar dakwah. Berapa banyak orang akhirnya memahami Islam melalui YouTube saya. Dia bilang, oh beginilah Ustaz, oh begini ya muslim. Karena saya sampaikan dengan menyejukkan, buat dia ketawa. Yang pertama, buat saja dia senang mau dengar dakwah. Akhirnya banyak ibu bapak sejuk perasaannya di kamar ketika mau tidur karena dia dengar dakwah saya. Ketika dia mau ceramah suaminya, dia putar YouTube. Lalu apa dia bahas? Nasihat kepada seorang suami. Dia kasih dengar suaminya, pura-pura dia nonton, padahal suaminya dia kasih dengar. Besok suaminya membalas, nasihat buat seorang istri. Dia kasih dengar juga. Akhirnya dia bilang, sama-sama toh. Yuk. Nah, apalagi? Ayo bersedekah. Kenapa saya miskin Ustaz? Karena kalian mental miskin. Apa mental miskin? Minta-minta. Maka kalau bapak mau kaya, bersedekahlah. Mulai ikhtiar, mulai niatkan, mulai nasarkan besok. Jangan pernah lewati 1 hari tanpa sedekah. Jangan pernah masuk maghrib tanpa bapak sudah bersedekah. Allah tidak lihat 1 jutanya. Barangkali Pak Wakapolda sedekah 1 juta 1 hari. Itu ringan buat beliau. Tapi kita yang cuma tukang gojek, tukang grab, barangkali cuma 1000 kita sumbangkan setiap maghrib. Tapi bisa jadi lebih mulia 1000 itu daripada 1 juta. Adik-adik, jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Tapi bersedekahlah agar kalian kaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Pernah bapak dengar, haji itu bangkrut? Yang mana? Itu yang sudut rumahnya. Kok bisa bangkrut? Rajin bantu panti asuhan Ustaz. Dia rajin bantu masjid jadi bangkrut. Lah, yang bangkrut gara-gara selingkuh. Tidak ada bangkrut gara-gara sedekah.
Kenapa bangkrut? Gara-gara selingkuh, diperas sama ceweknya. Pak, ini Kang Asep. Kalau enggak, masuk di WhatsApp ini fotomu. Saya sebar di Facebook. Langsung mencret. Apalagi membuat bisa bangkrut? Judi, narkoba. Tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Tolong carikan saya di Pontianak bangkrut gara-gara sedekah. Ada di Sulawesi Selatan, almarhum Haji Andi Sosek namanya, membangun masjid 165 masjid sampai akhir hayat beliau. Kalau saya tidak salah lebih 100 tahun umur beliau. Tidak pernah kita dengar sakit. Malah bank yang berutang sama beliau. Hebat. 165 masjid dia bangun. Kira-kira di Indonesia tidak ada sama beliau. Maka Bapak kalau mau sehat, terhindar dari segala penyakit, bersedekahlah. Ada asam urat, kolesterol, ginjal, terhindar corona, sedekahlah. Kalau umat Islam yakin sedekah tolak bala. Pelit seke kikirkan lepak kujang batang. Pendek umurmu bos. Kenapa pendek? Banyak yang doakan kau sial. Coba kalau dermawan lewat doakan. Baik rezekinya itu orang kena kita juga. Kalau dia panjang umur murah rezekinya kita pun dekat, kita pun dapat. Tapi kalau bapak pelit, jangankan mati, masih hidup orang doakan kita sial. Lewat mobil, mudah-mudahan tabrakan mobilnya. Pelit. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Kalau ke rumahnya pelit betul. Yang kedua, apalagi yang dilihat oleh Nabi? Ada orang dalam sangkar, perempuan cantik, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit, tapi dia cakar juga. Mabedi kasih, sakit betul, tapi dia cakar pula. Dia cakar terus, tapi dia teriak sakit-sakit, tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Bangkai orang mati di depan dia makan. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, belem-belem betul itu? Dongo, goblok. Siapa mereka? Dia tahu sakit tapi dia cakar. Dia tahu bangkai tapi dia makan. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekan sesamanya muslim. Ini biasa banyak yang menyebarkan hoax. Hati-hati. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Bapak menyebarkan fitnah tidak berurusan sama polisi. Sekarang Bapak coba-coba menyebarkan fitnah dan menjelek-jelekan orang, berurusan sama polisi. Hati-hati dengan pilkada. Hati-hati dengan pemilihan kepala daerah. Biasanya ada tim khusus yang menyebarkan berita-berita bohong agar orang yang dia lawan bisa jatuh martabatnya sehingga tidak terpilih, dan Bapak ikut membantu mereka menyebarkan berita-berita kebencian dan kebohongan. Hati-hati. Ini terutama ibu-ibu nih, suka sekali gosip. Biar Ustadz dia gosip juga. Saya aja tadi lewat di gosipnya. Begitu saya lewat dia bilang, ih kecil aja orangnya. Baru saja lihat secara langsung. Ada lagi yang satu dari yang kecil, ternyata bajunya itu juga yang di YouTube. La haula wala quwwata. Ada juga tukang gosip. Ini kan penyakitnya perempuan. Mana ada laki-laki tukang gosip? Kalau laki-laki, coba kalau kita laki-laki kumpul di warung kopi apa? Rewel betul itu anakku yang busuk. Itu yang pertama cakep tapi beleng-beleng. Waduh, rumah saya bocor lagi atapnya. Itu mobilku, aduh sudah dibaiki klaksonnya, rusak lagi setirnya. Paling itu cerita. Mana ada laki-laki tanya, berapa harga lipstiknya 1.000? Tapi coba kalau perempuan, semua diurus. Lewat tetangga. Dia tidak cerita tapi bibirnya dong. Pak gosip. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Heran saya melihat majelis taklim. Tiap bulan dengar dakwah, tiap bulan dengar ceramah, majelis ini, tapi akhlaknya untuk suka cerita orang dia tidak akan berhenti. Ketahuilah, menceritakan kejelekan orang lain akan menghancurkan amal-amal kebaikan. Lanjut lagi, apalagi Nabi lihat? Ada lagi Nabi lihat apa gerangan? Orang yang besar perutnya, gak bisa bangun,
bangun lagi, jatuh lagi. Bangun lagi, jatuh lagi. Nabi bertanya, siapa pula itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu pemakan riba. Mana itu riba? Nipu pembeli. Ini penyakit-penyakit pedagang. Asli enggak? Asli benar. Wallah. Padahal palsu. Jual bensin botolan, dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu kita protes, kenapa kau tulis bensin murni? Dia bilang, kan namanya istriku murni. Kau bisa tipu manusia, tapi ya Allah, Allah Maha tahu. Banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Ringkas kisah, sampai Nabi di Sidratil Muntaha, menuju ke Mustawa, kemudian masuk ke Sabaha. Sampai di Sabaha, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, saya tidak bisa masuk di sini. Kalau saya masuk di sini, hancur musikku, hancur saya punya tubuh. Kau ya hanya kau yang diizinkan Allah. Masuklah Nabi, ketemu dengan Allah. Lalu Nabi mengajukan proposal, ya Allah, umat kami ini pendek-pendek umurnya, kecil-kecil, kasihlah kami keutamaan ya Allah. Lalu Allah perintahkan, hai Muhammad, saya kasih kau perintah yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelummu. Apa? Sholat 50 kali sehari semalam. Gembira Rasulullah. Turun Nabi. Langit pertama aman. Sampai di langit ketujuh. Langit kelima. Ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Saya diberi perintah sholat 50 kali sehari semalam. Berapa? 50 mas bro. Yang aku lagi cari itu dalam hadis mas bro. Ini bahasanya Ustaz Das'ad supaya enak didengar. Berapa? 50 mas. Tidak salah. Umatku saja ini Musa yang besar-besar, tidak bisa kalau 50 sampean. Lalu kau naiklah minta diskon. Naiklah Nabi, ya Allah terlalu banyak, dikurangi 5. Turun lagi Nabi Musa katakan berapa? 45. Masih banyak, kau naik lagi, kurang lagi 5. Mondar mandir, tiap kali naik dikurangi 5. Terakhir tinggal 5. Kata Nabi Musa, tinggal berapa mas? 5. Kata Nabi Musa, masih banyak, kau naik lagi minta. Nabi berpikir, setiap sekali naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5, kalau saya naik lagi tidak ada saya dapat. Kata Nabi, sebentar urusan, nanti kita lihat. Ternyata betul apa yang dikhawatirkan Nabi Musa. Sekarang saja yang tinggal 5, masih ada haji Jumat saja. Bagaimana seandainya jadi 50? Bagaimana seandainya jadi 50 kali sehari semalam? Tidak ada kesempatan jadi dan lantamal. Mau pergi kantor, hayya 'alas shalah, salat dulu bos. Allah. Turun lagi, hayya 'alal salat lagi, Pak. Bayangkan, alhamdulillah tinggal 5. Maka selesaikan yang 5 itu. Jangan lagi kurang-kurang. Ini tinggal 5. Hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pulang ambil sendalnya orang. Paling terlambat datang, begitu dia sandar baca khutbah, orang dia tidur. Selesai. Berkhabatus salat. Aliran apa ini masjid? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa? Kau yang tidur dong. Nah, adik-adik, hikmah yang kelima dari Isra Mi'raj. Nabi ketika ada masalah, Allah panggil untuk menerima perintah sholat. Artinya, Bapak Ibu, masalah dalam hidup ini, obat paling baik sholat. Teman-teman polisi, teman-teman tentara, kalau bapak mau baik pangkat jabatan, jangan cari muka sama komandan. Capek bos cari muka sama komandan. Pindah lagi Kapolda, kita cari muka yang baru lagi. Siap komandan, siap komandan, siap. Cari muka saja sama Allah. Perbaiki sholat. Adik-adik nih, adik, kau mau baik hidupmu? Mau baik hidupmu? Sholat yang baik. Tidak perlu kau kursus bahasa Inggris. Tanpa bahasa Inggris kau bisa selamat. Tapi kalau kau tidak sholat, kau tidak akan selamat bos. Ini kursus bahasa Inggris. Memangnya hebat itu bahasa Inggris. Saya bisa ceramah ke luar negeri tanpa tahu bahasa Itali. Saya pergi ceramah di Itali, Roma, tidak tahu saya bahasa Itali. Nyasar saya malam-malam. Mau pergi cari rumah makan halal, nyasar saya pak. Saya tidak tahu bahasa Itali. Terpaksa saya ambil Google Translate. Ada itu di HP kan Google Translate. Ada toh? Saya rekam suaraku. Tolong tunjukkan rumah makan halal. Wih, langsung keluar bahasa Italinya. Saya cari orang tamu. Mister, datang. Help me. Selesai.
lain. Belajar bahasa Inggris. Tapi kalau kau tidak sholat bos, tidak ada kau kedapat. Percaya. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih lunas utangmu. Kecil buat Allah ajak kamu umroh. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Yang penting perbaiki aja dulu sholatmu. Nih ada 2 jenderal di depan kita, bintang 1. Ini beliau ini kalau panggil ajudannya, demi Allah tidak ada berani melawan. Kalau Wakapolda teriak, Pak Dan Lantamal teriak, ajudan, itu ajudannya biar lagi makan jalan kotek langsung, siap komandan, perintah, menacak. Iya toh, coba nah ada ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak, weh, injak lehermu. Padahal ini ada pensiunnya bos, ini ada pensiunnya, tapi begitu takutnya kita sama komandan. Tapi ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, tunggu, lagi ada pembeli. Hayya 'alal falah, artinya, dah saat sini kok, saya kasih kau yang kau mau. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Kita berdoa, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah lunasi utang-utangku, ya Allah berikan saya kesehatan, ya Allah perbaiki pekerjaanku. Allah dengar, maka Allah sambut panggilan itu. Hayya 'alal falah, sini kau, sini saya kasih kau yang kau mau. Tapi jawaban kita, tunggu, lagi rapat. Ya sudah, kau rapatlah seterusnya. Maka jangan heran 30 tahun kalian Anda jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Tiga 30 tahun kalian jadi pedagang, tapi semakin hari kredit makin mengelilit kau punya leher. Kenapa? Karena kau tinggalkan sholat. Maka adik-adik, baik, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Manis. Iya. Baru pantat. Sholat kayak orang itu bangun. Allah. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu dong. Ayo. Nah, banyak yang ingin sampaikan tapi waktu yang terbatas. Ini aja 4 hal yang kita sampaikan di tempat ini. Balik ini saudaraku, berhentilah merokok. Real itu bos. Real ini hadiah kita. Malam ini Bapak dapat hadiah. Bahkan berlebihan barangkali kalau saya katakan. Kalau kemarin Bapak merokok, pulang dari ini Bapak berhenti merokok, insyaallah Bapak dapat Lailatul Qadar. Lailam, malam qadar, penentuan malam ini Bapak cerai 17 itu rokok. Itu real. Selama ini Bapak tidak sholat, pulang dari acara ini Bapak sholat meskipun hanya duhur dan asar, sudah ada perubahan daripada tidak sama sekali. Kenapa tidak sholat? Masih suka judi Ustaz. Kau sudah judi tidak sholat pula, 2-0. Kalau kau sholat judi 1 sama. Mana bagus 1 sama 2-0? Hah? Mana bagus? Nah, kalau saya 0-2, tidak judi sholat pula. Apa susahnya sholat? Hah? Saya sakit Ustaz. Ya kau sholatlah dalam keadaan sakit. Sariawan Ustaz. Kau sholat sariawan lah. Atau tahu kau lagi sakit. Ustaz, saya tidak tahu bacaan sholat Ustaz. Datanglah jamaah di masjid. Asal salah jamaah, kalau imam sudah baca makmum diwakili. Biar Bapak diam saja. Ya. Kalau Bapak sudah amalkan sholat, meninggalkan rokok, subhanallah, berkah acara kita malam ini. Berhasil Laskar Pemuda Melayu. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Lagi? Belum puas? Ya. Memang saya bukan laki-laki pemuas ibu. Mati muda saya kalau saya kasih puas ibu semuanya. Insya Allah lain waktu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapat di tempat ini. Insya Allah.
Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun lagi. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.